Minggu 21 Januari 2024 akan diadakan debat calon wakil presiden yang keempat. Menariknya, pada politik 2024 menjadi politik yang lebih menarik daripada tahun-tahun sebelumnya, karena politik kali ini diberi penuh kejutan kepada publik. Baik dari keputusan MK hingga politik 01 dan 02 bertukar partai. Bukan hanya sekedar bertukar partai, di mana dari mendukung program pemerintah berubah menjadi oposisi dan berakhir menjadi calon wakil presiden. Yap, kita semua mengenal dengan sebutan ataupun panggilan Caimin. Teman-teman pasti penasaran kenapa secara tiba-tiba Caimin pindah haluan. Dan saat itu terjadi, Partai PAN mengatakan kepada wartawan Indonesia bahwa kasus Caimin sama persis seperti mau belok tapi nggak pakai SIM. Berikut 5 fakta unik Caimin menjadi calon wakil presiden oposisi secara tiba-tiba. Yang pertama, waktu. Salah satu alasan Caimin pindah tempat menjadi oposisi karena saat itu Prabowo Subianto masih menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan siapa wakil presidennya. Banyak sekali calon yang masuk untuk menjadi wakil presiden bagi Prabowo Subianto, seperti ada nama dari Caimin, Erick Thohir hingga Ridwan Kamil. Tapi karena waktu pengumuman seakan-akan ditunda terlalu lama, pada akhirnya Caimin melihat peluang yang berbeda di kubu 01. Saat ditawarin bergabung bersama kubu 01, tawaran yang diberikan pertama kali cukup menggiurkan, yaitu menjadi calon wakil presiden bagi Anies Baswedan. Yang kedua, tidak konsisten. September 2023, Caimin mengatakan kepada wartawan alasan bergabung dengan Anies adalah satu misi dan satu gagasan. Padahal misi dan gagasan 01 serta 02 adalah dua hal yang berbeda. Saat itu terjadi banyak masyarakat paham bahwa Caimin mengincar jabatan menjadi wakil Presiden Indonesia. Yang ketiga, negosiasi. Di dalam salah satu podcast, Caimin membocorkan saat ditawarkan bergabung dengan Anies Baswedan, Caimin menyebutkan dengan istilah ganti mertua. Mertua sebelumnya adalah Joko Widodo dan mertua sekarang adalah Surya Paloh. Saat dijanjikan menjadi cawapres, Caimin juga sempat melakukan negosiasi agar bisa menjadi presiden, tetapi negosiasi itu gagal. Yang keempat, AHY dan Caimin. Kita semua mengetahui dulu AHY seringkali diisukan akan menjadi wakil presiden bagi Anies Baswedan. Tetapi setelah Caimin bergabung, pada akhirnya terbongkar alasan kubu 01 lebih memilih Caimin daripada AHY. Meskipun saat itu elektabilitas AHY lebih tinggi daripada Caimin, tetapi kubu 1 melihat secara luas bahwa Caimin mempunyai nilai tambah di kalangan NU dan Gus Durian. Serta di satu sisi rekam jejak dari Caimin jauh lebih unggul daripada AHY. Yang kelima, tujuan sama. Di awal Caimin mengatakan punya satu visi dan misi dengan Anies Baswedan, dan ternyata salah satu visi misi yang sama itu diungkapkan oleh Caimin pada tanggal 4 Desember 2023. Saat itu Caimin ditanya oleh wartawan apakah Caimin akan membongkar dalam pelanggaran hak asasi manusia dari tahun 1965 sampai 1988. Dan Caimin mengatakan bahwa semua kasus akan dibongkar sampai ke akar-akarnya. Lalu bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Pak Presiden awalnya menjodohkan Anda dengan siapa, Cak? Awalnya menjodohkan dengan Prabowo. Oh gitu. Keceplosan gua. Ya, nggak bisa diralat. Oh, jadi Pak Jokowi itu Gini. sorry Pak Jokowi. Tapi yang orang perlu tahu juga, Cak, ini kan Mas Anies selama ini jualannya perubahan, ingin melakukan perubahan dan mengkoreksi atas apa yang telah dilakukan Pak Jokowi 10 tahun terakhir. Makanya koalisinya perubahan. Caimin sendiri yang bagian dari 10 tahun ini konsisten dengan itu apa? Ada produk derivatif lain ya udah mulai. Jadi ketika kita ketemu mertua baru saya itu Surya Paloh maksudnya.
mertua lama Pak Jokowi. Jadi ketika ketemu kepancing juga kan. Ketika ketemu Pak Surya Paloh tanggal 28 Agustus, ini koalisi kami mau bubar nih, Win. Kami ingin alternatif nih. Kamu mau nggak gabung sama kita? Terus jadi apa saya di situ? Jadi capres lah, dia bilang gitu kan. Kalau capres boleh nggak? Masih nawar. Saya nawar. Masih nawar. Saya nawar.